Kembali lagi di Nyasur 2.0 ngabuburit sahur di jam 12 malam ke atas. Pam pam param pam 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 pam. Tenet. Oke teman-teman semua, kali ini kita sedang kedatangan salah satu sahabat kami sejak SMA, yaitu Hai. Kenalan dulu bos. Kenalan sedikit dulu. lengkap. Ya, nama saya Rahmat Firdaus. Biasa dipanggil Gembul sama teman-teman. Kamu manggil Daus? Ya, ada yang manggil Daus, ada yang manggil Rahmat, ada yang manggil Firda. Ada manggil Uus? Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Oke saudara Gembul atau Rahmat Firdaus, yang aku penasaran nih Gembul, sudah lama dari kamu, seorang Rahmat Firdaus mengapa sih memilih langsung bekerja, tidak kuliah terlebih dahulu? Emang gitu. Ya ini, emang gitu lagi. Kenapa Gembul, kamu langsung kerja nggak kuliah dulu Gembul? Waktu lulus SMA. Iya. Waktu lulus SMA kebetulan aja ada tawaran kerjaan. Oke. Ya udah, ketimbang kuliah dulu baru kerja, kalau sudah dapat kerja ya ngapain kuliah lagi. Waktu itu mikirnya gitu. Waktu itu mikirnya begitu, berarti ada terjadi perubahan persepsi. Benar. Kenapa? Karena begitu kerja, Oke. usia teman-teman yang lain pada kuliah, Ya. kayaknya ngeliat asik ya kayaknya kalau kuliah ya, Oke. ngumpul sama teman-teman baru, terus Ya. pasti dapat wawasan lebih banyak. Ya. Itu sih yang mikir kayaknya kuliah juga dulu kayaknya bagus juga deh. Jadi kamu nggak pernah kuliah Bro, sama sekali? Kuliah, oh sempat, Oh, waktu ke Jogja. ya sempat aku pernah kerja kan, Kayak aku gimana? banyak kerja di perusahaan ini, perusahaan itu, pindah-pindah lah, nyoba-nyoba, sampai akhirnya dapat kesempatan kerja sama salah satu kenalan ya, salah satu kenalan itu kebetulan kerjanya di bidang pendidikan, Pendidikan. semacam kayak pelatihan gitu, pelatihan sebelum Kayak kerja, LP3 ya kayak semacam lembaga pendidikan gitulah. Ya. Kebetulan lembaga itu kerjasama sama salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Oh, Apa itu? Iya, iya, iya. Kebetulan perguruan tinggi negeri di Yogyakarta tuh UGM dapatnya. Universitas Gajah Ya, Mada. itu saja Mada. Jadi karena aku kerja di situ, Ya. kemudian dapat tawaran, aku mau nggak sekalian aja kuliah aja. Nah, terus Sebenarnya bukan kuliah sih, semacam pelatihan. pelatihan. Cuman di kampus, Di kampus. bareng sama mahasiswa yang ada kuliah di sana. Jadi ya pengajarnya dari dosen-dosen situ juga. Selama 1 tahun lebih, sekitar 13 bulan, 14 bulan. Hitungannya sih 2 semester, cuman lebih lama, lebih dari 2 semester. 1,5 lah ya. 1,5 tahun lah ibaratnya. 3 semester lah bisa 3 dibilang. semester. Jadi selama 3 semester aku sempat tinggal di Jogja. Nah, biasanya kalau 4 semester atau 2 tahun tuh dia D2 Bul. Iya. Nah, terus apa Bul yang dikuliahkan saat itu? Maksudnya kayak misalkan aku jurusan perawat, asli jurusan psikologi. Secara umumnya apa? Kalau aku kemarin itu ini sih kan pendidikan singkat. Dengan singkat. Jadi yang ini aja yang berbasis kompetensi aja. Waktu itu aku ngambilnya K3. K3. Oke. Kesehatan keselamatan kerja. Ya. Lebih kerennya tuh safety officer lah. Yowis. Tapi kalau Daus seandainya disuruh milih lagi nih sekarang, Ah, di umur yang sekarang, kalau disuruh kuliah lagi untuk ngulang dari awal lagi semua untuk kuliah Untuk kembali lanjut S1 lagi. S1 lagi itu mau Daus? Masih kepikiran nggak sih? kalau kepikiran sih enggak sih kayaknya. Udah 9 tahun semenjak 10 tahun semenjak kita lulus. Iya. 11 tahun ya? Enggak. Sorry 9 tahun. Betul. 9 tahun semenjak kita sekolah. lulus SMA ya. Ya. Ya cukup lama sih untuk memulai saat itu, kayaknya pasti berat sih. Apalagi udah nyaman dengan pekerjaan Ya, apalagi karena udah ada kerjaan juga kan, jadi Tapi justru yang malah penasaran tentang transformasinya Rahmat Firdaus ini. Oh, transformasi gimana maksudnya? Nah, biar teman-teman tahu, Rahmat Firdaus atau Gembul ini pas 2014 ke Jogja itu masih gemuk Win. Bahkan lebih gemuk dari saat itu, aku Ya. ingat lebih gemuk. enggak. Dan pas dia pulang dari Jogja, aku sampai linglung, pangling. Bahkan dia ada di depan rumah, depan kontrakan saat itu. Aku nggak kenali dia lagi nelpon. Dan aku shock. Iya sama. Nah, ya kan? Aku pertama kali lihat dia kan waktu itu di jogging track di stadion gitu kan. Terus kepalamu Oh, dipukul. benar. Iya. Iya, aku ingat. Aku udah siapa ini? Tiba-tiba pukul kepala. Iya, Daus ih. Kok gitu. Nah, aku pernah lihat
fotonya Oke. di Facebook, tapi nggak nyangka ternyata Iya, masih bener segitu. betul begitu. Iya iya iya. Gimana, ya? Bos? Gimana? Ceritakan terus. Penasaran soalnya kan, Boy. Oh iya, jadi awalnya kan pasti teman-teman yang lain juga udah tahu kan aku memang aslinya kayak badanku ya gemuk lah. Ya kurang lebih lah kita ya. Tapi mungkin waktu itu lebih gemuk aku waktu sekolah ketimbang kamu. Mungkin. Oke, kayaknya. Jadi badan aku tuh memang gemuk gitu kan. Ya. Kemudian aku dapat kesempatan untuk pergi ke Jogja. Iya. Awalnya waktu itu dalam koran pekerjaan. Iya. Tapi dapat tawaran untuk sekalian ngikutin pendidikan di situ ya kenapa enggak kan. Oke. Jadi aku ikut. Yang namanya kita merantau itu kan merantau kan. Jadi kita hidup sendiri di sana. Jadi ya kita harus bisa bertahan hidup sendiri. Kalau misalnya kan lingkungan baru, terus tempat yang baru, suasana yang baru, budayanya juga beda. Jadi ya butuh penyesuaian lah. Jadi ya namanya hidup di perantauan itu kebetulan waktu itu kan statusku sebagai mahasiswa atau Iya. peserta pendidikan lah. Peserta pendidikan. Peserta pendidikan. Jadi bukan pegawai lagi sudah. Jadi Oke. yang pasti nggak ada pemasukan lagi. Oke. Nggak ada pemasukan, nggak ada gaji. Nggak ada gaji, oke. Jadi cuma waktu itu berharap kiriman dari orang tua, Dapat kiriman. sebagaimana layaknya mahasiswa perantau pada umumnya kan, Iya, iya, iya. menunggu kiriman tiap bulan. Jadi ya aku ya juga merasakan kiriman tiap bulan itu nunggu setiap awal bulan tuh pasti berharap ada kiriman. Nah itu selama menunggu itu kan misalnya bulan pertama dikasih awal bulan nih dapat kiriman. Kita harus bisa kontrol lah bagaimana caranya untuk sampai ke bulan berikutnya lagi kiriman itu kan. Iya, benar. Sebenarnya bisa, semua pasti bisa dikontrol, maksudnya semua bisa di-cover lah dengan kiriman-kiriman itu. Cuman waktu itu karena tempatnya tuh di Jogja, Oke. kan Roman juga sendiri tahu, kita waktu SMA kan ikut kegiatan ini, kumpulan pecinta alam gitu kan. Iya. Jadi suka explore alam-alam gitu kan. Iya. Nah, kalau menurut aku di Jogja itu banyak sekali yang bisa di-explore. Oke, alam. Ya. Siap. Jadi mumpung di Jogja nih ya, begitu dapat kiriman, uang yang harusnya cukup buat makan, buat keperluan lainnya, Kamu expand buat ya, jajan. disisihkan lebih banyak, diprioritaskan untuk jalan-jalan. Oke, naik gunung. Ya kayak contohnya Iya, aku siap. mendaki, Oke. aku bersepeda, aku Oke. hiking, traveling gitu. Berarti Jadi uang yang harusnya buat makan, kepada buat iya, jalan-jalan. Jadi otomatis uang makanku berkurang dan porsi makanku berkurang dan itu Siap. berdampak ke tubuhku juga. kalau cuman karena mengurangi makan, apa itu bisa benar-benar mutlak buat kamu kurus lebih cepat gitu loh? Selain itu ada nggak sih selain masalah finansial yang kamu sisihkan tempat yang lain? Jadi makannya berkurang terus. Iya. Ya selain makan berkurang ya aktivitasku lebih banyak. Apa itu contohnya? Ya, yang beda dengan aku- di sini. Ya kalau di Jogja itu aku hampir setiap akhir pekan pasti mendaki gunung. Oke. Pasti. Terus kemana-mana di sana jalan kaki. Karena memang aksesnya enak. Terus memang ramah banget buat jalan kaki, tempatnya ada. Terus bersepeda juga kemana-mana bersepeda. Bahkan kamu ke tempat kuliah 30 menit kan bilangnya? Iya. Ya itu jarak antara tempat kosku sama tempat pendidikan itu setengah jam lah kalau jalan kaki. Dan aku tiap hari jalan kaki setengah jam. Otomatis jadi kalori terbakar ya banget. bolak-balik juga sejam. Iya, itu iya, iya. itu cuma buat ke tempat kuliah, belum lagi ke tempat-tempat lain kan pasti kemana-mana jalan kaki. Tapi yang bikin menurut aku terasa banget itu ya waktu itu karena setiap akhir pekan pasti mendaki. Dan mendaki itu ya teman-teman pasti tahu lah, bisa sampai 6 jam, 7 jam naik gitu. Benar. Bahkan bisa ada yang bermalam, Bisa boleh? sampai Nggak sampai semalam, puncak. ya. Oke. Makanya kita sederhanakan mungkin salah satunya karena manajemen uangnya yang sekarang berbeda, terus aktivitasmu yang lebih banyak makan kalori ya. Jadi waktu itu sempat awal berangkat dari Samarinda ke Jogja itu beratku 100-an mungkin itu, 99, 100, 110. Selesai di sana 1,5 tahun sampai setahun setengah itu. Sampai setahun setengah. Mungkin cuman 9 bulan atau 10 bulan itu, soalnya ya itu intensitasnya naik gunung lah itu awal-awal itu. Oke. Pas balik ke Samarinda beratku jadi 66. Wow. Ya aku juga Nggak diet kan, Bu? nggak tahu ya, nggak ada berusaha untuk itu karena ya udah jalanin aja begitu. Tapi kan kamu pasti merasakan nih, Bu, kok badanku makin enteng. Lama-kelamaan kamu pasti menyadari. Aku sadarnya Gimana? ini. Sadarnya ketika Ya. mencoba pakaian. Ya. Nah, itu kerasa banget. Oke. Karena waktu itu ada sekitar hampir sebulan, 2 bulan lah itu perkuliahan. Maksudnya pendidikan itu diliburkan. Waktu itu kebetulan libur Ramadan.
Jadi udah nggak pernah lagi pakai pakaian formal buat berangkat ke tempat pendidikan itu kan. Kan biasanya kan kalau mau kuliah kan pakai hem. Jadi cuma pakai kaos yang itu aja. Jadi nggak begitu terasa. Begitu mencoba pakaian yang biasa aku pakai, kok bukan banget. Terus pakai celana kok kedodoran gitu kan. Pas dicek ukuran celanaku itu pertama itu 38. Ya. Terus pas aku coba, kok besar betul nih. Karena, Iya, aku coba minjam celana temanku. Ukuran di kos pinjam, nah, aku pinjam celana dong. Iya, Udah ambil aja di lemari, aku pakai sembarangan. Cocok nih. Pas aku cek 29 aku ternyata masuk. Dari 38 ke 29 itu aku udah Gila sih. ini beneran ukuranku segini kan? Iya. Aku pikirnya gitu. Gila sih, keren. Jadi di situ aku sadar, Oke. langsung di saat itu juga aku langsung ke apotek terdekat untuk ngecek timbangan. Karena di sana itu di setiap apotek ada timbangannya. Memperjelas aja ya. Iya, aku langsung ke apotek. Jadi selama ini kamu udah pernah nimbang? Waktu itu nggak pernah nimbang. Karena teman-temanku yang di sekitar juga nggak begitu sadar karena tiap hari ketemu, Iya, tiap hari iya, ketemu, iya. tiap hari ketemu, jadi nggak begitu notice lah perbedaannya. Begitu aku coba langsung nimbang, itu aku terakhir nimbang itu posisinya emang sudah 95-an. Awal-awal bulan kan bulan pertama itu udah turun lah kelihatan karena ya banyak kegiatan kan. 95 terakhir nimbang, begitu aku timbang di situ 70. 70. Kayak nggak nyangka betul, nggak nyangka banget itu bisa sampai segitu. Sebentar teman-teman, sebelum kita lanjut. Saya lupa. Nah, kali ini kita kedatangan Fanta nih. Kita ada sponsor, iya benar. Jadi ini Fanta dari Daeng Anto. Daeng Anto. Yang mana penjual di depan Zona 4, sampingnya pom bensin. Jadi makasih buat Daeng Anto yang Makasih, sudah Daeng Anto. sponsori video ini. Semoga bakal terus-terusan dapat kiriman kita. Makasih Daeng Anto. Oke, lanjut. Nah, tapi aku nanya apa ya? Mungkin kalau aku dengar dari Endros ada yang membedakan dari apa ya? Orang-orang lain yang berusaha menurunkan berat badannya. Benar. Mungkin di saat orang lain berusaha sampai makannya Coba diet. ketat, Benar. ya kan olahraga tiap hari orientasi harus Coba diet gimana? Sedangkan Das kan nggak berpikir di situ. Nggak ada pikiran buat kayaknya aku harus diet nih, kayaknya badan gue nih. Nggak ada, biasa aja. Tapi Dawas dulu tuh sempat nggak berpikir pengen kurus. Nggak kepikiran sih. Ya jadi nggak. Karena memang dari aku kecil, Hmm. ya kebetulan dari aku keluarga aku juga badannya makmur juga gitu ya. Bapakku, mamaku, adekku, kakakku semuanya kalian tahu lah kan sudah Iya, kenal juga iya. kan badannya gede-gede. Jadi Asin-sin. aku nggak terpikir untuk bisa kurus gitu nah waktu itu. Entah sebutannya kurus atau enggak ya. Iya. Dan terpikir buat aku bisa turun dan terpikir gitu. Jadi ya udah biasa aja. Oh, gimana Win apa? Enggak, aku seneng aja gitu pada saat ada orang yang tidak perlu berusaha keras. Tapi untuk dia- menanamkan di pikirannya ya kurus-kurus. Dan dia mencapai gitu nah. Tapi lama-lama stres kan kita nggak dengar, nggak lihat satu dua orang kan Iya, benar. berat Benar. badanku naik. Kok nggak Stres tambah jadi Turun, gemuk. turun, Iya, ya kan? Benar. Sedangkan Daus kan jalannya aja rutinitas yang dia desain sendiri pada saat ada di sana kan. Ya. Dan ternyata berhasil. Mungkin apa ya kalau aku bisa ngambil pelajaran dari Daus ya Apa itu? nggak usah mikir macam-macam lah kalau mau kurus gitu Iya, atau iya. mau diet. Jangan stres intinya sih. Iya. Ya jangan stres. Karena memang waktu itu di sana aku emang bahagia banget sih. Hmm. Bahagia. Bahagia betul. Jogja itu tempatnya bikin bahagia banget lah. Iya. Soalnya Orang-orang baik ya. Iya. Tempatnya semua di sana lengkap lah. Lengkap. Tapi yang aku penasaran Win, gemuk, kurus. Nah, gemuk lagi. Gemuk lagi ya. Apa yang memutuskan kamu tidak menjaga badan idealmu, Bul? Kenapa kembali gemuk? Karena seperti aku bilang tadi aku nggak ada tujuan untuk kurus gitu nah. Jadi Oke. begitu aku kembali selesai pendidikan di sana, Hmm. balik ke kampung halaman, kembali ke Samarinda, Oh. ya udah. Sebagaimana biasa sebelum aku berangkat itu ya makannya Sebelum makan ya makan. sarapan, makan siang, makan malam biasa lah. Bahkan makan sebelum makan. Ya biasanya kan sebelum makan dulu. Iya. Nah kalau di waktu di Jogja itu sekitar informasi aku di Jogja tuh rutin juga makannya sekali sehari. Oke. Tapi biasanya kalau di sini makan dulu baru makan, kalau di sana gerak dulu baru makan, Benar. atau makan dulu baru gerak. Di sana tuh makan besok itu dimakan hari ini. Oke. Jadi biasa nggak makan. Tapi aku pernah dengar kamu Bul pernah bilang salah satu alasan aku pengen gemuk lagi tuh kasihin baju-baju longgar. Nah itu juga. Jadi begitu keresahan yang aku keresahan yang rasakan ya. Iya. Ketika dari Jogja balik ke Samarinda Iya. waktu tahun 2015 itu. 15 benar.
aku pulang kan nggak ada ini, kan nggak ada tujuan buat kurus gitu, jadi nggak ada persiapan. Aku nggak siap untuk menerima badan kayak gini tuh. Iya. Begitu pula pakaianku. Iya. Jadi aku pulang nyoba pakaianku. Ih, Sayang banget nih banyak longgar. pakaianku kan banyak banget nih. Iya. Kok longgar-longgar semua nih, nggak enak dilihat lah pokoknya. Iya. Kayak ibu pakai daster gitu lah. Iya, Aku pakai rapper, kaos aja. kayak Iya, rapper lah. Iya, kayak pakai rapper gitu kan. Repot jadinya. Longgar-longgar gitu. Aduh. Daripada aku ganti pakaian beli baru atau ngecilin, mending badan gue yang digedein kan. Daripada dia ngerubah Karena kalau 100 pakai- baju. Karena konsepnya gitu, gini, Win, sesuatu yang dikecilkan itu nggak bisa dibesarkan, tapi sesuatu yang Besar. besar bisa dikecilkan. Gitu. Itu konsep yang dipakai. Daripada ngubah 100 baju, Iya. mending ngubah satu badan. Kalau Firdaus nggak sekali aja merantau, Win, ya kan? Iya. Berapa kali? Yang paling terakhir kemana, Bu? Terakhir kemarin aku ke Padang, Padang berapa lama? setengah tahun aja. Oke. Waktu aku di Jogja, Oke. itu aku kondisinya sebagai perantau yang menunggu kiriman tiap bulan, dan itu sebagai mahasiswa. Benar. Dan ketika di Padang aku sebagai Karyawan. karyawan. Di sana dia nggak pernah dapat nasi campur. Nasi campurnya Padang, ya nasi Padang. Nah, iya benar. Di sana Padang kamu tahu loh, Nasi Boy. Padang. Kolesterol semua. nasi Padang itu 6.000, 7.000 tuh dapat sudah. Iya. Beneran? Iya ya, mungkin ya untuk kelas-kelas mahasiswa. Iya. Kebetulan waktu itu juga lingkungan kerja aku ya di sekitar kampus juga, ada beberapa kampus gitu. Jadi rata-rata harga-harga kuliner itu ya memang relatif murah karena untuk dibutuhkan buat mahasiswa gitu. Itu yang bikin malah makin susah untuk Kembali mencoba berpikir. mengulang Iya. kesuksesan yang pernah terjadi. Apa Win? Gimana? Mungkin aku mau nanya satu hal sih selain berat badan, Bos. Ya, Apa ya? Ini berpengaruh nggak dengan apa ya? Mentalmu gitu, Bos, pada saat kamu coba untuk merantau dan bekerja di luar dari luar kotak nyamanmu lah. ya. Kalau menurut aku tergantung kitanya sih, Win. Kita harus bisa, yang paling penting ya, nggak cuma dalam dunia rantau-rantau nih, dimanapun lah kita harus bisa beradaptasi dan menyesuaikan. Itu yang paling penting, Win. Karena aku kalau waktu pas di Jogja atau pas di Padang nggak bisa menyesuaikan, pasti bisa stres sendiri. Iya. Karena kalau tetap bertahan dengan apa yang kita punya, ya udah kita nggak bakal diterima di situ. Ya udah, gimana caranya supaya kita nyaman di sana, ya kita harus membaur sehingga orang sana menerima kita juga enak, bisa harmonis lah hubungan di sana, ya harus bisa adaptasi. Itu yang paling penting. Oke, berarti kalau kita simpulkan apa ya? Ya salah satu kita ini ya, salah satu pelajaran yang bisa kita contoh ambil. adaptasi itu tuh ya ketika aku bisa memanage makanku sekali sehari itu. Iya. Itu sih salah satunya apa ya? Beberapa hal yang bisa aku dapatkan dari pembicaraan kita. Pelajaran yang bisa kita ambil lah ya. Semoga bisa diambil sih. Ya satu tadi adaptasi, kedua terus merubah polanya yang awalnya seperti apa tiba-tiba berubah seperti apa, dan dia bisa Menyesuaikan hidup dalam situasi seperti itu. dan harus bisa. Gimana, Bun? Untuk menutup ini pembahasan kali ini, Session kita session kita ini. Ada. Oh ini. Iya memang, jadi setiap kesimpulan itu memang kita titik beratkan kepada si narsum. Oh, aku Iya, narsum. bukan kita menyiar, narsum kami menyimpulkan. Oh, ini Iya, kita cuma tanya sendiri, Jawab sendiri. Apa boleh yang bisa di-share nih, Bul? yang bisa aku bagikan ke teman-teman Ya. sekalian Terkait pembahasan kita tadi. terkait pembahasan itu tadi ya. Yang pertama, kita harus fokus, Iya. sungguh-sungguh Iya. kalau diberi suatu tanggung jawab. Nah, karena jika amanah diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Kayaknya udah asing dengan kata Asik itu. banget. Itu legenda tuh. Dari SMA kita dengar itu. Lanjut, Bul. Harus fokus, harus konsisten lah kalau bisa setiap menjalankan sesuatu itu. Ya. Ya walaupun aku udah konsisten pindah kerja sini pindah kerja situ. Karena memang aku memang pengen nyoba-nyoba aja, pengen coba-coba Iya. nyoba-nyoba hal yang baru. Experience-nya lah. Memang mungkin pekerjaan dosen pindah kerja. Bahkan udah jadi hobi kan? Hobi berpindah-pindah. Pekerjaan pindah-pindah. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video kali ini. Harapan kita semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Terima Dan kasih juga buat dengan Tok yang telah memberikan kita pantai ya. Ini seberapa liter sih pantai? Ya segitulah. Makasih sekali lagi untuk Deng Anto. Jangan bosan untuk kirim-kirimannya Deng. Mohon undur diri. Saya Muhammad Rohman. Saya Sweet dan Salam keren Merah.